Tekanan China Coast Guard yang terus mengobok-obok perairan Malaysia benar-benar membuat tetangga kita tidur tidak nyenyak. Bukan sekali, bukan dua kali, kapal-kapal CCG masuk dengan sikap petantang petenteng, besar dan penuh percaya diri, seolah tahu tidak akan ada respons keras. CCG seperti ketagihan karena mereka berhitung bahwa Malaysia tidak akan bertindak sekeras Indonesia dan tidak sefrontal Filipina. Perhitungan itu membuat tekanan semakin intens dan pada titik inilah Malaysia kehabisan opsi di laut. Kapasitas kapal Coast Guard yang terbatas dan kalah kelas dari kapal CCG memaksa Kuala Lumpur mencari solusi cepat dari luar negeri. Maka Malaysia pun berlari ke Turki, menjajaki pembelian kapal Coast Guard dari Turki. Bukan karena strategi jangka panjang, tetapi karena tekanan sudah berada tepat di depan mata. CCG bukan patroli, melainkan instrumen tekanan negara. Masuknya China Coast Guard ke wilayah Malaysia bukan patroli rutin dan bukan pula insiden teknis. Ini adalah instrumen negara yang digunakan secara sadar untuk menekan tanpa memicu perang. CCG beroperasi di wilayah abu-abu, di antara sipil dan militer, di antara penegakan hukum dan unjuk kekuatan. Dengan menggunakan Coast Guard, China menghindari label agresi militer, tetapi tetap mampu mengganggu aktivitas energi, logistik, dan psikologis negara lawan. Kapal CCG hadir lama, bergerak pelan, dan sengaja terlihat. Tujuannya bukan konfrontasi cepat, melainkan kelelahan strategis. Lawan dipaksa terus hadir, terus mengeluarkan biaya, dan terus berada dalam tekanan politik. Malaysia menghadapi dilema klasik. Jika dibiarkan, kedaulatan tergerus perlahan. Jika ditindak keras, eskalasi bisa melebar. CCG paham betul dilema ini, dan itulah mengapa mereka terus kembali. Kalkulasi strategis China. Kenapa Malaysia dipilih? China Coast Guard tidak memilih target berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan kalkulasi dingin. Mereka memetakan respons tiap negara, bukan hanya di laut, tetapi juga di level politik dan diplomasi. Indonesia terbukti berani melakukan pengusiran langsung dan mengawal kapal CCG keluar dari wilayahnya. Filipina menjadikan setiap insiden sebagai senjata diplomatik global. Malaysia memilih jalur yang lebih senyap dan kompromistis dengan harapan stabilitas tetap terjaga. Bagi China, ini adalah sinyal. Bukan berarti Malaysia lemah, tetapi responsnya dapat diprediksi dan dikendalikan. Dalam strategi tekanan bertahap, prediktabilitas adalah keuntungan besar. Karena itu, CCG lebih sering menguji Malaysia dibanding negara lain. Postur kapal. Bahasa kekuatan di laut. Di laut, tidak ada podium diplomasi. Yang berbicara adalah ukuran, daya jelajah, dan keberanian bertahan. Kapal CCG datang dengan bobot ribuan ton, tinggi menjulang, dan kemampuan beroperasi lama tanpa dukungan logistik dekat. Sebaliknya, banyak kapal Coast Guard Malaysia memiliki keterbatasan endurance dan ukuran. Ini menciptakan ketimpangan psikologis. Awak kapal Malaysia tahu mereka berhadapan dengan platform yang secara fisik dan simbolik lebih dominan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran saja sudah menjadi tekanan. Bahkan tanpa manuver agresif, kapal yang lebih besar selalu mendikte ruang gerak kapal yang lebih kecil. Inilah bentuk dominasi paling sunyi, tetapi paling efektif. Keputusan ke Turki. Solusi cepat di bawah tekanan. Ketika tekanan datang berulang dan opsi domestik terbatas, Malaysia dihadapkan pada pilihan realistis. Mereka membutuhkan kapal baru dalam waktu cepat. Tidak ada kemewahan waktu untuk membangun ekosistem industri dari awal. Turki menjadi pilihan karena reputasinya sebagai pemasok kapal patroli yang cepat, fleksibel, dan relatif terjangkau. Namun, keputusan ini mengungkap fakta penting. Malaysia sedang merespons krisis yang sudah terjadi, bukan membangun kapasitas untuk krisis berikutnya. Ini adalah perbedaan antara pemadaman kebakaran dan pembangunan sistem pemadam kebakaran permanen. Keduanya penting, tetapi hanya satu yang benar-benar strategis dalam jangka panjang. Indonesia memilih jalur lebih sunyi, tapi lebih dalam. Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sama. CCG pernah masuk Natuna, dan tensinya tidak kalah tinggi. Namun respons Indonesia dibangun bertahap, bukan reaktif. Alih-alih membeli cepat dari luar, Indonesia memilih memperkuat institusi Coast Guard dan industri galangan nasional. Prosesnya lambat, penuh kritik, dan sering diremehkan. Namun pendekatan ini memberi satu keuntungan besar. Kapal yang dibangun benar-benar disesuaikan dengan karakter ancaman yang dihadapi Indonesia.
Indonesia memahami bahwa ancaman CCG bukan soal satu insiden, tetapi pola jangka panjang. Karena itu, solusinya pun harus berjangka panjang. KN Tanjung Datu sebagai jawaban strategis. KN Tanjung Datu adalah manifestasi dari cara berpikir itu. Kapal ini besar, tahan lama di laut, dan memiliki postur yang setara dengan kapal CCG kelas menengah. Ia tidak dirancang untuk pertempuran, tetapi untuk kehadiran. Kehadiran inilah kunci. Kapal yang mampu bertahan lama membuat CCG kehilangan keunggulan waktu. Kapal yang setara ukuran menghilangkan dominasi psikologis, dan fakta bahwa kapal ini dibangun oleh industri dalam negeri memberikan keberlanjutan logistik dan operasional. Ini bukan solusi instan, tetapi solusi yang matang. Dampak langsung di lapangan. Perubahan pendekatan ini menghasilkan dampak nyata. China Coast Guard menjadi lebih berhitung ketika berhadapan dengan Indonesia. Intensitas dan gaya tekanan berbeda jika dibandingkan dengan wilayah Malaysia. Ini menunjukkan satu hal penting. Dalam konflik abu-abu, persepsi kekuatan sama pentingnya dengan kekuatan itu sendiri. Ketika lawan melihat kesiapan dan konsistensi, ruang tekanannya menyempit. Dua cara bermain catur geopolitik. Malaysia dan Indonesia sama-sama negara berdaulat dengan kepentingan nasional yang sah. Namun cara mereka bermain catur berbeda. Malaysia bergerak saat ditekan. Indonesia bergerak sebelum tekanan memuncak. Tidak ada pendekatan yang sepenuhnya salah, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu terus bereaksi terhadap langkah lawan. Yang lain memaksa lawan berhitung sebelum melangkah. Siapa yang paling siap menghadapi tekanan panjang? China Coast Guard tidak akan berhenti. Tekanan di Laut China Selatan bukan isu jangka pendek, melainkan permainan panjang. Dalam permainan ini, kesiapan lebih penting daripada reaksi cepat. Malaysia masih berusaha mengejar keseimbangan. Indonesia sudah lebih dulu menatap papan. Kita tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun dalam mitigasi ancaman maritim dan permainan geopolitik abu-abu, Indonesia hari ini berada beberapa langkah di depan. Dan di laut, yang paling bertahan bukan yang paling keras, melainkan yang paling siap sejak awal.